Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, amma ba'du. Ya anak-anakku sekalian, walaupun hari ini di malam hari, tapi tidak mengurangi semangat belajar kita ya. Walaupun kalian masih dalam kondisi PKL ya, di lapangan, tapi tetap semangat ya. Jaga kondisi kesehatan, jaga imun, jaga aman. Baiklah anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama untuk memulai pembelajaran. Kita awali dengan membaca bismillah. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kameranya boleh diaktifkan, izin Bapak. Silakan diaktifkan ya. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, nanti Bapak akan menayangkan slide, nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Bapak mengharapkan kalian aktif, tidak diam ya, tanyakan saja, tidak usah malu ya. Oke, itu saja. Kita akan membahas yaitu tentang ya, meyakini hari akhir, semangat beribadah dan meyakini hari akhir ya. Oke, bisa jelas ya. Oke. Apa terlihat jelas kecil? Coba Bapak besar. Jelas, ya, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Terima kasih. Bab yang akan kita bahas adalah semangat beribadah dan meyakini hari akhir. Standar kompetensi yaitu meningkatkan keimanan kepada hari akhir. KD-nya adalah menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. Kedua, menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir. Ini SKKD-nya ya. Oke, kita lanjut. Kita akan tadarus. Iya, ini akan Bapak menampilkan. Bisa dilihat, kelihatan? Apa yang Bapak tampilkan kelihatan nggak? Pak. Oke, terima kasih. Ini tadarus. Pertama surah Al-Baqarah, kedua surah Al-Mu'minun, dan terakhir surat Al-Zalzalah. Oke, yang pertama siapa yang mau baca surat Al-Baqarah? Sok. Ada perwakilan berarti 3 orang ya. Sok silakan. Adi atau siapa, sok silakan. Yang mau baca. Bapak gambarnya udah pindah. Oh, gambarnya pindah ya? Enggak pindah Bapak. Masih yang itu aja. Oh, siap. Coba sebentar, mohon maaf. Oke. Kalau ini jelas ya?
Ini jelas? Kalau yang ini jelas nggak? Jelas. Kurang jelas, Pak. Mata saya minus. Kurang jelas ya. Oke, silakan karena ini mengingat waktu ya. Oke, silakan. Siapa dulu yang mulai? Oke, siapa yang akan mulai? Silakan. Ada yang mulai? Silakan Adi, silakan Adi. Iya, Pak. Iya, silakan. Bisa kebaca? Bisa, Pak. Iya, sok silakan. Oh, maaf. Oke, silakan Adi. A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzira min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Iya, terima kasih untuk Adi. Oke, selanjutnya surah Al-Mu'minun Bapak siapa? maaf ya kalau keluar terus. Oh iya. Oke, selanjutnya siapa yang mau baca surat Al-Mu'minun? Silahkan. Nisa silahkan. Atau Nadila atau siapa sok yang mau baca? Ada yang mau baca? Silakan, ada yang mau baca? Bapak, saya mau surat ketiga aja kan? Saya Oh surat iya. ketiga, Pak. Oh, boleh boleh. Sok boleh surat, silakan langsung ya, mengingat waktu juga ya. Kita terbatas. Oke, lanjutkan. Yang ketiga ya, Pak. Iya, betul. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة صدق الله. Oke, terima kasih. Oke, tinggal satu lagi surat Al-Mu'minun. Siapa yang mau baca? Ayo. Siapa yang mau baca silakan. Ada yang mau baca silakan. Satu lagi. Silakan. Oke, kalau tidak ada berarti Bapak ya. Bapak mengharapkan kalian ya, tapi nggak apa-apa. Bapak dari kalian sudah, dari Bapak juga. Mohon disimak ya. Mohon disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un
لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صدق الله العلي العظيم. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah tadarus kita akan lanjutkan, yaitu ada yang mau baca apa ini di atas? Ada yang mau baca? Halo? Bisa mendengar suara Bapak semuanya anak-anakku? Hari Iya, kiamat Pak. sebagai balasan hakiki. Iya, terima kasih ya. Beriman hari akhir merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Di sini dalilnya, tinggal dibaca ya. Bapak akan bacakan, mohon didengarkan. Lalu Bisa, kalian, Bapak. oke, silahkan. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Oke, berarti Bapak ya. Nanti kalau bisa bergantian ya, tidak harus Bapak terus ya. Karena kalian usianya usia SMK ya, tidak usia SD atau SMP. Seharusnya lebih aktif ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Surah Al-Baqarah. Silakan, ada yang mau baca artinya? Silakan Bapak minta perwakilan, sok siapa? Bisa, Pak. Iya, silakan. Dila, Artinya aja. Bapak Dila. Iya, silakan, boleh. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Oke. Oh ya, PPT-nya nggak bisa ditampilkan ya. Iya. Di sini selanjutnya hari kiamat menurut Al-Quran. Ini kiamat sugro ya. Kiamat sugro berarti juga kiamat kecil ya. Contohnya apa? Kiamat sugro, kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un ya. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kamu dikembalikan ya. Nah ini artinya apa? Nah ini salah satu kiamat sugro. Akhir-akhir ini banyak yang meninggal ya. Ulama, para habaib, saudara kita, tetangga kita, saudara seiman, seakidah ya, di berbagai daerah ya. Akhir-akhir ini Bapak yakin kalian pasti mendengar ya, atau di-share di grup, di WhatsApp, di FB, di Twitter, di IG dan seterusnya. Nah ini salah satu ciri-ciri yaitu hari kiamat menurut Al-Quran ya. Ini ya contohnya, ini termasuk bagian daripada kiamat sukro ya.
Ini makanya jangan aneh, jangan heran ya. Ketika banyak meninggal ini tanda-tanda ya, bagian kecil ya. Salah satunya ini tadi berdasarkan Al-Qur'an bahwa kiamat sugro adalah salah satunya adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati ya. Entah itu bayi, anak ya, remaja, dewasa, tua gitu dan seterusnya. Oke, sebelum dilanjut ada yang ingin ditanyakan perihal kiamat sugro? Ya sebetulnya banyak contohnya ya. Oke. Coba masih ada yang bertanya? Mau ada yang sampaikan? Silakan. Ada yang mau disampaikan? Ada? Oke, coba tolong. Oke, coba sebutkan selain kematian ya, kiamat sugro. Kan tadi udah dicontohkan. Kiamat sugro berarti kerusakan kecil ya. Berarti kerusakan kecil. Ya. Berarti kerusakan Bapak mau kecil. nanya, Oh iya, boleh, silakan. kalau banjir, longsor, itu kiamat sugro apa kubro? Oke. Itu kiamat sugro ya, termasuk kiamat kecil ya. Termasuk kiamat kecil ya. Kenapa? Kalau bedanya ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kalau kiamat kubro itu di mana manusia alam jagat raya ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seperti itu. Sementara kiamat sugro itu kiamat kecil ya, seperti longsor, kematian, bencana, tsunami, angin dan seterusnya ya. Oke. Ya. Jadi seperti itu ya. Ada yang lain lagi yang mau disampaikan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Ya. Kenapa Sopi? Sopi mendengar suara Bapak? Ya. Mendengar Bapak. Iya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak, iya boleh, silakan. kalau ciri-ciri kiamat sugro apa aja, Pak? Ciri-cirinya? Iya, kan tadi Bapak udah disebutkan ya, salah satunya kematian, bencana, mati mendadak ya. Yang sekarang ini Oh lagi iya, Pak. viral, tiba-tiba mati mendadak gitu kan. Nah, ini salah satunya ya. Penyakit aneh, burung berbicara, banyak ya sebetulnya yang berkaitan yang berbau-bau aneh itu. Yang tidak lazim ya, ketika ada sesuatu yang tidak lazim, yang tidak biasa gitu, itu bagian daripada kiamat sugro. Mungkin kalian bisa merasakan ya, ada sebuah keanehan, ada sebuah kejanggalan, atau ada hal-hal yang lainnya. Bisa lewat manusia, atau bencana, pohon, dan banyak lagi. Nah itu salah satu kiamat sugro ya. Pak, melawan sama orang tua dan guru apa kiamat sugro? Ya betul, termasuk kiamat sugro ya. Berbeda dengan kiamat kubro. Kalau kiamat kubro itu langsung ya, langsung dihancurkan alam jagat raya ini oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Inna sa'atu la roiba fiha. Ada lagi silakan. Oke, Bapak akan nampilkan lagi. Nggak tampil ya. Oke, kan di sini tidak tampil ya di slide, mohon maaf.
ada sedikit kendala. Oke. Ya, ini yang tadi. Nah, tadi kan kiamat sugro. Nah, sekarang kiamat kubro. Ini dasar hukumnya, silakan tinggal dibaca. Kiamat kubro merupakan tanda kehidupan di dunia ini berakhir diawali dengan sang kakala ditiup pertama kali oleh malaikat Israfil yang disusul dengan hancurnya dunia ini. Ya. Ada yang mau baca dalilnya? Dalil yaitu surah Al-Haqqah. Oke. Bapak bacakan dalilnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحلمت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية صدق الله العلي العظيم. Oke, silakan baca artinya sama-sama. Coba sama-sama ya. Oke. Artinya, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Oke, terima kasih. Sebelum dilanjut, ada yang ingin ditanyakan? Ini dasar tadi kiamat sugro, sekarang kiamat kubro ya. Nah ini, salah satunya ya, dalilnya ya. Ketika gunung-gunung dihancurkan oleh Allah ya. Nah ini. Oke, kita lanjut. Oke. Perhatikan. Di sini ada ketika dihancurkan ya. Ketika alam ini semua dihancurkan ya. Pertama kali sangkala pertama kali ditiup, sangkala ditiup untuk kedua kalinya dibangunkan ya. Alam semesta ini akan hancur ya. Terus Allah membangkitkan manusia ya. Juga Allah akan mengumpulkan manusia itu di mahkamah di padang mahsyar ya. Tempatnya itu datar ya, tidak ada gelombang, semuanya datar. Artinya miliaran manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah. Nah, setelah itu akan dihisab apakah amalannya baik, apakah amalannya buruk, ya tergantung. Maka disinilah balasannya ya. Nah ini ya, di sini ada surga, di sini ada neraka. Itu pilihannya. Jika kita mau menempuh patuh kepada Allah, nah ini patuh kepada Allah, maka ya jelas balasannya surga. Jika kita tidak patuh terhadap hukum Allah, artinya pembangkang seperti halnya Firaun, ya inilah balasannya. Jadi yang butuh surga, yang butuh neraka itu bukan Allah, melainkan kita semua sebagai manusia. Ya, itu.
Pada hari kiamat seorang tidak akan luput dari 4 pertanyaan, ya, tentang umurnya, ya. Tentang umurnya, untuk apa saja umur itu dipergunakan, itu satu ya. Yang kedua tentang ilmunya, apa yang dilakukan dengan ilmu tersebut, ya. Nah, termasuk kalian sedang mencari ilmu, ya. Jadi mencari ilmu itu terus, ya, sampai lubang kubur, ya. Tentang hartanya, di mana dia dapat mendapatkannya dan untuk apa dibelanjakannya. Tentang tubuh, tenaga atau kekuatan tubuhnya, untuk apa dipakainya. Ya seperti fisik kita, ya. Kita punya tangan, punya kaki, untuk apa dipergunakannya. Apakah dipakai hal-hal yang baik, apa dipakai hal-hal yang tidak baik, yaitu kembali kepada diri kita, ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, sebelum dilanjut, ada yang ingin ditanyakan dari sini? Tentang semesta, tentang sangkala, ya, atau Allah membangkitkan atau berkumpul di padang mahsyar, atau hisab, ya, atau surga dan neraka. Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut. Nah, ini surga dan neraka. Ada yang mau baca tentang surga? Silakan baca, satu orang perwakilan. Silakan. Surga merupakan tempat yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Allah menyediakan tempat ini untuk orang-orang yang bertakwa. Oke, terima kasih. Oke, yang lainnya neraka, silakan, ada yang mau baca? Biar semuanya. Neraka merupakan tempat yang penuh dengan siksa dan kehinaan. Allah menyediakan tempat ini untuk orang-orang yang berhak. Oke, terima kasih. Oke, di sini ada pilihannya. Surga itu untuk siapa? Ya. Surga merupakan tempat yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Allah menyediakan tempat ini untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi, Pak, gimana? Apakah kita layak masuk surga? Jawabannya Allah. Jadi kalau kalian ingin merasakan nikmatnya surga, manakala ketika kalian beribadah nikmat banget, ya, damai, ya. Itu salah satu ciri-ciri bau surga, ya, sudah ada, ya. Makanya ketika kita ibadah diusahakan khusyuk, ya. Walaupun kita ya ada sedikit dosa gitu kan. Suka maksiat, suka gibah, suka melawan sama orang tua, guru dan seterusnya. Bahkan saling bermusuhan antar teman satu sama lainnya. Ya setidaknya ditutup dengan kalimat perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, ibadah, ya. Terutama yang harus kita perhatikan adalah tunaikan sholat 5 waktu, ya. Mengapa? Karena sholat itu patokan, ya. Kalau sholatnya betul, insya Allah amalan-amalannya akan betul, ya. Tapi kalau sholatnya nggak betul, nggak khusyuk dan seterusnya, nah dipastikan ini akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan dipertanyakan oleh para malaikat, ya, dan disaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kembali kepada diri kita. Termasuk sekarang Covid gitu, ya. Corona kenapa udah mau 2 tahun, ya, kita, ya. Ya, kita kembali ke dasar keimanan kita. Apakah ini ujian dari Allah atau bagaimana? Terkadang kita sering terjebak menyalahkan orang lain, akhirnya kita maksiat, ya kan, akhirnya kita buat gibah kan, membicarakan orang lain. Tentunya nggak bagus juga kan. Tugas sekarang di saat Covid, maka perbanyaklah doa, istighfar, sholawat, tunaikan sholat 5 waktu, ya kan, qiyamul lail dan seterusnya, baca Al-Quran, terus berdoa apa aja. Pak, saya nggak bisa baca Al-Quran, ya boleh sholawat, apa aja yang kalian bisa, ya, agar kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum dilanjut, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin disampaikan? Silakan.
perihal surga dan neraka udah jelas ya? Bagaimana? Apakah sudah paham semuanya tentang surga dan Sudah neraka? paham, Pak. Paham, Bapak. Intinya di sini takwa ya. Paham, Pak. Ya intinya takwa ya. Menurut kaul ulama, imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi ya. Mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu takwa ya. Oke. Nah, B, berperilaku sebagai cerminan keimanan terhadap hari akhir. Oke, coba ada yang mau baca perwakilan? Silakan satu orang saja dari 1-2. Oke, silakan. 1. Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Oke, nomor 2-nya. 2. Disiplin dalam melaksanakan ibadah lain yang hukum. Oke, dalilnya, hadisnya di bawah, sok dibaca artinya. Silakan dibaca. Yang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya, sok baca sama-sama. Amal yang paling pertama dihisab dari seorang hamba di hari kiamat ialah sholatnya. Jika sholatnya diterima, maka diterimalah amal-amal yang lain. Jika sholatnya ditolak, maka ditolaklah amal-amal lainnya. Hadis riwayat Al-Tabrani dari Anas RA itu radhiyallahu anhu ya. Radhiyallahu anhu ya. Oke. Oh iya, Pak. Oke, ada yang ingin ditanyakan jelas ya? Seperti tadi yang Bapak sampaikan ya. Makanya patokannya di sholat. Makanya hati-hati pesan Bapak, termasuk Bapak sendiri ya. Termasuk kalian, makanya tolong sesibuk apapun, selelah apapun, jangan pernah berani meninggalkan sholat 5 waktu. Karena itu patokan ya. Awaluma yuhasabu sholatun ya. Yaitu tadi, yang pertama kali akan hisab adalah sholat ya. Makanya mohon pada kalian diingatkan kembali dimanapun kalian berada ya, dimanapun itu tolong jangan tinggalkan sholat 5 waktu, karena itu patokannya, kesuksesannya ya. Bukan seberapa besar kerja keras kita, bukan ya, tapi seberapa hebatkah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ada yang ingin ditanyakan anak-anakku sekalian? Silakan. Mungkin dari Putri, silakan. Atau dari Sophie, silakan. Siti Melani atau Adi. Oke. Ketiga, sok silakan dibaca gantiannya. Siti Melani boleh dibaca. Mencintai fakir miskin yang diwujudkan melalui sikap, ucapan, perbuatan, dan bantuan harta benda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap segala sesuatu ada kuncinya. Sedang kunci surga adalah mencintai fakir miskin, karena kesabaran mereka adalah kawan akrab Allah pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Bakar bin La'al dari Umar bin Khattab. Oke, 4-nya langsung sekalian. Menyantuni, memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya dan orang yang menanggung atau memelihara anak yatim dengan baik ada di surga baik bagaikan ini. Oke. Saya memberi isyarat dan jari. Oke, nomor 5 silakan, nomor 5 dibaca.
berperilaku baik terhadap tetangga, hormati tamu, dan bertutur kata yang baik-baik saja atau diam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir atau kiamat, maka hendaklah ia berbuat baik pada tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik saja atau diam. Hadis riwayat Muslim. Oke, Ustaz. Oke, silakan bergantian dibacanya. Oke, satu orang dibaca, silakan. Melaksanakan 7 perilaku yang menyebabkan mendapatkan naungan atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Terus Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu 1. Pemimpin yang adil, 2. Pemuda yang rajin beribadah, 3. Orang yang hatinya selalu rindu dengan masjid, karena Allah, 5. Seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan dan cantik, kemudian sambil berkata, sesungguhnya saya takut karena Allah. 6. Orang yang bersedekah secara rahasia sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. 7. Orang yang mengingat Allah sendirian sehingga mencucurkan air matanya. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Oke, di poin 6 di sini kan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah ya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu ada 7 ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Jelas ya? Hadis ini jelas nggak? Bisa menyimak nggak? Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Iya. Jelas, Pak. Jelas ya. Artinya tinggal melaksanakannya kan ya kita ya. Di antara poin 1 sampai poin 7 ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya ya. Insya Insya Allah. Insya Allah. Ya Allah, Pak. Oke. Oke, silakan baca perwakilan lagi. Iya, silakan baca. Silakan. Siapa yang mau baca? Silakan. Ayo silakan, siapa yang mau baca? Oke. Bapak agak burem. Ya. Buram ya. Oke, nggak apa-apa, ya udah berarti Bapak akan bacakan B. Hikmah beriman pada hari akhir. 1. Memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Adil. Dalilnya al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yauma innallaha sari'ul hisab. Ya, surah Al-Ghafir ya. Pada hari ini atau hari kiamat, tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku terpuji, yaitu al-haqul karimah, dan menjauhkan diri dari sikap serta perilaku tercela ya, yaitu termasuk perbuatan akhlak mazmumah ya. Di sini ada akhlak yang baik, kalau ini akhlak yang tidak baik.
Selanjutnya memberi dorongan untuk bersikap optimis, tawakal, dan sabar meskipun tertimpa kemalangan. Dasar hukumnya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Surah Al-Baqarah. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini ada hubungannya di zaman sekarang. Di saat COVID melanda, ya, di saat Corona melanda, ini bukan melandanya, ini bukan di Indonesia saja ya, hampir di seluruh negara bagian. Ya, di alam dunia ini yang tercatat ada 108 negara. Itu dampaknya kena yang berkaitan dengan COVID-19 atau COVID-19 ya. Nah, ini kembali kepada diri kita lagi ya. Apakah ini cobaan? Ya, makanya di sini coba redaksi ayat artinya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, kata Allah, dengan sedikit ketakutan, ya kan? Kelaparan, ya, zaman sekarang, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Tetap bertawakal. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan? Poin 3. Ada yang ingin ditanyakan ke Bapak? Silakan. Ayo. Oke, kita lanjut. Oke. Sesi tanya jawab dialog interaktif. Terima kasih. Oke. Mungkin itu ya sekilas penjelasan tentang semangat beribadah dan meyakini hari akhir ya. Bahwa kiamat itu secara garis besar ada dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro ya. Kiamat sugro adalah kiamat kecil ya. Kiamat kubro adalah kiamat besar. Ya. Hikmahnya apa? Jadi kita ambil satu saja ambilnya. Bahwa yang terjadi sekarang ini adalah semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Terlepas masalah kita suuzon, ya, kembali kepada kita ya. Apakah ini datangnya dari Allah? Apakah dari manusia atau Allah menyuruh kepada manusia menggerakkan agar betul-betul itu banyak faktor ya, kembali kepada diri kita. Yang jelas perbanyaklah bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, maka hari ini Bapak akan tutup. Tapi sebelum ditutup, biar Bapak melihat kalian ya, karena ini yang terlihat adalah foto, coba Bapak minta kameranya diaktifkan. Oke? Minta waktu kurang lebih 30 detik lah ya, biar jelas Bapaknya. Oke? Bahwa kalian ada mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring ya. Jadi intinya Bapak mohon maaf sama kalian semua ya, beginilah ya. Daring itu banyak sekali faktor-faktor kendalanya ya, terutama di jaringan, bahkan di kuota juga ya. Nah, terkadang Bapak juga suka lupa ternyata kuotanya habis ya, memang banyak faktor. Yang jelas itu aja ya. Kata kuncinya apa tadi? Tunaikan sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu itulah kunci kesuksesan, kunci keberhasilan ya, dalam hal apapun. Makanya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Satu penanya aja. Cukup ya? Oke, Bapak ucapkan terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya. Bapak ucapkan jazakallah khairan katsira, barakallahu fikum. Semoga kalian
tetap selalu disehatkan ya, diberi kemudahan oleh Allah setiap melakukan aktivitas dan dimudahkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja dari Bapak. Amin ya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimurad, illa liqassumassalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.